Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, inayah kepada kita untuk mengisi malam ini dengan berbagai macam amal kebaikan, amal ibadah kepada Allah. Pemirsa, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergiliran malam dan siang, ada tanda-tanda, ada ayat bagi ulil albab. Siapakah itu ulil albab? Ulil albab adalah seorang yang memiliki albab. Albab itu jamak dari lub, yaitu saripati sesuatu. Kacang itu kalau dikupas kulitnya, dikupas kulit arinya sampai kepada intinya, itu disebut dengan nama lub. Jadi lub itu adalah suatu akal yang murni, yang tidak diselubungi dengan kabut ide, yang bisa merancukan dalam berpikir. Jadi ulul albab adalah orang yang memiliki kejernihan, kelembutan, dan akal yang murni tersebut. Kemudian Allah berfirman di ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ulul albab ini adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam posisi berdiri, duduk, tidur, dalam seluruh aktivitas kehidupannya ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesadaran spiritualnya terus berkembang dari kesadaran jasmaniah menuju kepada kesadaran akal, kemudian menuju kepada kesadaran hati atau qalb, kemudian meningkat lagi menjadi fuad, ya, mata hati, kemudian meningkat lagi lebih halus lagi kepada syaghaf, hati yang penuh dengan cinta yang meluap-luap, kemudian meningkat lagi menjadi lub. Itulah yang disebut dengan pribadi ulul albab. Selanjutnya, para pemirsa, ulul albab ini juga di ayat berikutnya memiliki karakteristik, yaitu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulul albab itu suka merenung, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian ia menemukan kesempurnaan di dalam penciptaan itu, bahwasanya Allah demikian sempurna ciptaannya, itu mengantarkan kepada kesadaran khosyah, rasa kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas maha karyanya itu, sehingga dengan penuh kesadaran ia menyampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, menciptakan ini semua tidak sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Para pemirsa, kalau kita merenungi tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, kita bisa mengambil salah satu teori yang saat ini diterima secara umum, yaitu teori Big Bang, di mana alam semesta ini, bumi dan langit ini dulunya adalah sesuatu yang padu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya, innas samawati wal ardha kanata ratqan fafataqnahuma. Dulunya satu padu, kemudian terjadilah ledakan yang besar. Semesta, kemudian terbentuklah miliaran klaster, terbentuklah miliaran galaksi. Dari galaksi itu terbentuk miliaran bintang-bintang, yang bintang-bintang itu satu bintangnya itu seperti halnya matahari dengan tata suryanya masing-masing. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, setelah terbentuk ini melalui ledakan yang dahsyat itu, yang kira-kira peristiwa itu terjadi pada 13,7 miliar tahun yang lalu, kemudian ada salah satu bintang yang kiamat, atau kita kenal dengan istilahnya supernova. Ya, bintangnya itu meledak, bintang yang besar, kemudian menghasilkan awan nebula atau solar nebula, awan gas raksasa, yang kemudian salah satu dari proses itu lahirlah matahari kita. Bintang yang lebih kecil tentunya dari bintang asalnya yang semula.
Nah, matahari kita itu terbentuk kira-kira pada 5 miliar tahun yang lalu. Kemudian 500 juta tahun setelah terbentuknya matahari kita, maka bumi kita ini terbentuk, yaitu kira-kira 4,56 miliar tahun yang lalu. Nah, bersamaan dengan proses terbentuknya bumi kita itu, ya kira-kira 4 miliar tahun yang lalu, ya 500 juta tahun setelah terbentuknya bumi kita, masih dalam bentuk mungkin gel panas itu, ada asteroid yang melintasi orbit bumi kita, sehingga menggesek permukaan planet bumi, sehingga terlepas itu, ya partikel-partikelnya. Kemudian atas pengaruh dari gravitasi bumi, partikel itu terkumpul kembali dan jadilah bulan. Itulah salah satu teori pembentukan bulan kita ini. Nah, tabrakan yang keras ini menyebabkan bumi kita ini agak miring posisinya. Nah, ini ada hikmahnya para pemirsa. Seandainya bumi kita itu tegak lurus dalam revolusi mengelilingi matahari, maka akan ada beberapa bagian bumi kita yang tidak mungkin ada kehidupan, karena akan terkena matahari terus-menerus. Tapi dengan posisi yang kemiringannya sekitar 23,5 derajat ini, akibat tabrakan asteroid tersebut dalam proses pembentukan bulan, maka seluruh permukaan bumi, meskipun ada beberapa bagian tertentu yang iklimnya ekstrim, tapi tetap memungkinkan terjadinya suatu kehidupan. Subhanallah. Kemudian para pemirsa, bersamaan dengan proses itu ada lagi tabrakan asteroid. Itu terus tabrakan itu terjadi selama 1 miliar tahun. Jadi banyak sekali meteor-meteor yang mengandung besi ini menabrak bumi kita. Terus tabrakan yang dahsyat itu sampai meningkatkan suhu permukaan bumi hingga 1800 derajat Celcius. Nah, partikel-partikel besi itu kemudian terserak di permukaan bumi, kemudian terserap ke dalam inti bumi, karena waktu itu bumi masih dalam kondisi panas. Nah, ya lapisan ini, ya lapisan magnetosfer ini bisa melindungi bumi kita dari terpaan radiasi yang mematikan dari sinar matahari. Ya, termasuk berperan dalam membentuk lapisan atmosfer yang itu akan menjadi atap yang melindungi bumi kita dari serangan benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Kemudian pemirsa, selain itu, selama 1 miliar tahun juga, itu bumi kita ini dihujani oleh meteor-meteor es, di mana meteor itu setelah menabrak lapisan atmosfer bumi, dia terbakar, kemudian terjadilah hujan. Satu bongkah dari meteor es itu beratnya sekitar 10 juta ton. Dan selama 1 tahun ada 10 juta bongkahan yang menjatuhi bumi kita ini selama 1 miliar tahun. Maka dampaknya adalah seluruh permukaan bumi kita ini tidak ada terkecuali semuanya terendam oleh air. Jadi pernah ada satu masa di mana bumi kita ini semuanya permukaannya adalah air semua. Yaitu kira-kira terjadi pada sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Nah, pada saat itu mulai terbentuk gunung-gunung, dan gunung itu melontarkan gas-gas CO2, ya, menyemburkan gas-gas CO2. Maka perpaduan antara gas-gas CO2, karbon dioksida, kemudian air laut, berbagai macam mineral-mineral, atas kekuasaan dan kehendak Allah, mulai muncullah makhluk-makhluk hidup bersel satu, ya, baik yang prokariot maupun eukariot. Itu kira-kira pada antara 2,5 sampai 3,5 miliar tahun yang lalu, makhluk hidup itu memenuhi seluruh permukaan bumi yang waktu itu adalah bentuk berupa lautan luas. Belum ada daratan saat itu. Kemudian pemirsa, apa hikmahnya makhluk-makhluk bersel satu atau cyanophyta, ya, ganggang hijau biru ini memenuhi permukaan laut? Nah, ternyata karena pada saat itu udara berisi dengan gas CO2. Jadi gas karbon dioksida itu memenuhi udara di permukaan bumi, sehingga itu tidak memungkinkan terjadinya kehidupan. Nah, ganggang hijau biru yang memenuhi laut itu, ya, seluruh permukaan bumi yang air itu, ya, lautan, itu di situ dia melakukan proses fotosintesis yang bisa merubah gas CO2 kemudian dirubah menjadi gas oksigen. Nah, gas oksigen atau O2 itulah yang memungkinkan terjadinya berlangsungnya suatu kehidupan di pentas kehidupan di bumi kita ini. Nah, mulai dari itu muncullah kehidupan-kehidupan di dalam laut. Ya, kemudian juga mulai terbentuk daratan dan seterusnya, pemirsa.
Di sini kami memberikan beberapa catatan. Mulai terbentuknya kehidupan secara ramai di permukaan bumi itu adalah sekitar 590 sampai dengan 250 juta tahun yang lalu. Ini mulai ramai di lautan terbentuk makhluk-makhluk hidup. Tapi memang anehnya makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini mengalami kepunahan secara berulang-ulang. Punah, kemudian muncul lagi kehidupan. Punah, muncul lagi kehidupan. Allah punya rahasia tersendiri dalam menyiapkan bumi kita ini untuk makhluk yang Ia kehendaki. Kemudian bumi kita ini juga pernah mengalami masa di mana pada tahun 250 juta sampai dengan 65 juta tahun yang lalu dihuni oleh makhluk-makhluk besar yang kita kenal dengan nama era Jurassic, ya, Jurassic Park, kayak yang pernah kita tonton di film-film itu. Itu masanya adalah antara 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Kemudian pada sekitar tahun 60 jutaan terjadilah salah satu teori menyebutkan ada meteor besar yang menghujani bumi sehingga mengakibatkan kepunahan dari seluruh dinosaurus-dinosaurus itu, kecuali hanya beberapa jenis saja yang masih bisa bertahan hidup hingga saat ini. Kemudian antara 60 juta sampai dengan 1,6 juta tahun yang lalu, itu kita kenal dengan nama masa Kenozoikum, mulai muncul lagi makhluk-makhluk purba, termasuk manusia purba, ya, cikal bakal beshar atau tubuh manusia. Kemudian era kuarter atau 1,6 juta tahun yang lalu hingga saat kini, hingga sampai dengan Allah menciptakan leluhur manusia yang bernama Nabi Adam, kira-kira antara 6.000 sampai dengan 8.000 tahun yang lalu. Pemirsa, dimanapun saja Anda berada, dari paparan proses penciptaan alam semesta dan juga penciptaan bumi kita ini, ya, 4,56 miliar tahun yang lalu, maka kita bisa memetik beberapa pelajaran-pelajaran yang berharga. Yang pertama adalah jika kita membandingkan usia manusia ini yang rata-rata sekitar 60 tahun lah kira-kira dengan usia bumi kita yang 4,56 miliar tahun, maka kita merasa bahwasanya usia kita itu sangat pendek sekali. Jika seandainya kita misalkan bumi kita itu seperti usia kita, ya, dibandingkan, jadi bumi kita itu usianya adalah 60 tahun misalkan seperti usia manusia, maka usia manusia itu sebetulnya tidak ada sekitar 0,0007 detik. Itu sangat singkat sekali, tidak ada sekedipan mata. Jadi kita hidup di dunia ini sebetulnya sangatlah singkat, sehingga kita tidak boleh di dalam kehidupan dunia ini menyombongkan diri, menyia-nyiakan usia dan kesempatan. Karena seandainya pun kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya ibadah kita itu juga sangatlah kecil dengan waktu yang sependek itu untuk mengharapkan surganya Allah. Makanya kita tidak boleh mengandalkan amal ibadah kita, tapi kita semata-mata mengandalkan kebaikan Allah, kemurahan hati dan welas asih Allah serta ampunannya kepada kita semua. Kemudian pemirsa, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, selama miliaran tahun itu dengan berbagai macam proses yang sangat panjang, yang sebagainya sudah bisa dibuka oleh rahasianya oleh ilmu pengetahuan kita yang berkembang di era sekarang ini, maka kita bisa menghayati bahwasanya Allah melalui proses yang sangat panjang itu ternyata hendak menyiapkan bumi kita ini untuk menjadi tempat tinggal yang memungkinkan dan senyaman mungkin, ya, untuk makhluknya yang istimewa yang bernama manusia. Kita ini yang hidup di akhir-akhir ini itu menikmati apa yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa limpahan kekayaan alam, kekayaan baik di daratan, di lautan, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hasil kekayaan minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya, yang itu semua ternyata dipersiapkan oleh Allah miliaran atau jutaan tahun yang lalu. Ini tentunya harus menghadirkan rasa syukur di hati kita masing-masing, dan rasa syukur itu harus diaktualisasikan, yaitu dalam bentuk menyambut seruan-seruan kebaikan yang menuju kepada iman. Ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Pemirsa,
Apabila ada seruan yang mengajak kepada suatu kebenaran, suatu keyakinan atau keimanan kepada Tuhan, maka kita patut bersegera untuk menyambut seruan itu. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah kehidupan, atas anugerah alam semesta ini, bumi kita ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu, semoga kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meskipun tidak sampai kepada ulul albab, tapi berjalan menuju ke arah sana. Meskipun hanya 1 senti langkah yang bisa kita ambil untuk menuju jalan itu, insya Allah kita jadikan sebagai harapan untuk mendapatkan keridhaan, rasa suka dari pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.